Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Hari Puisi Nasional diperingati setiap tahun untuk memperingati wafatnya Chairil Anwar, salah seorang legenda penyair Indonesia. Peringatan Hari Puisi Nasional jatuh pada tanggal 28 April. Sastrawan Sumatera Selatan Anwar Putra Bayu mengatakan, Chairil Anwar adalah seorang penyair yang telah melahirkan 96 karya, termasuk 70 puisi. Berkat dedikasinya di bidang sastra, Chairil Anwar dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45. Selain Hari Puisi Nasional, banyak penyair, sastrawan, bahkan hingga tokoh-tokoh Indonesia juga memperingati Hari Puisi Indonesia, yang merupakan hari lahir Chairil Anwar, yakni setiap tanggal 26 Juli. Menurut Anwar, perkembangan puisi di tanah air termasuk di Sumatera Selatan saat ini semakin baik. Bahkan perkembangan teknologi ikut membantu puisi makin dikenal hingga generasi muda saat ini untuk ikut berkarya sebagai penyair. Perkembangannya sih ya baik-baik saja, makin meriah sekarang kan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Beriringan dengan teknologi percetakan itu suka meriah sekali penerbitan-penerbitan. Kaum-kaum perempuan yang selama ini tertinggal di dalam penulisan puisi sekarang sudah berlomba-lomba banyak sekali. Dulu banyak kita berkeluh kesah tentang keminiman pengarang-pengarang perempuan di dalam bidang puisi. Saya pernah nulis juga di Sumek soal itu. Dengan medsos, ya media sosial, ada yang di X, ada yang di YouTube. Nah, media-media ini bisa menjadi pilihan orang-orang untuk menulis puisi. Itu yang perlu dicatat. Perkembangannya dan pertumbuhannya ya subur secara kuantitas ya. Nah, tapi kalau suara kualitas ya kita memang selalu ketat bersaing kan. Tidak semuanya itu muncul dengan sesuatu yang lain. Namun sayangnya, meskipun karya-karya Chairil Anwar mampu menjadikan momentum penguatan peran puisi atau karya sastra yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia, tapi hal itu tidak menjadikan puisi masuk dalam kurikulum pendidikan siswa secara khusus. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Puisi Nasional ini merupakan momen penting bagi para pencinta sastra di Indonesia. Diperingati setiap tanggal 28 April, hari tersebut menghadirkan kesempatan bagi kita semua ini untuk mengenang dan merayakan karya puisi-puisi yang telah memperkaya budaya bangsa. Dan di studio kita juga sudah hadir bersama narasumber kita untuk pagi hari ini, pendengar, bersama Dr. Latifah Ratnawati M.Hum. Ini merupakan dosen pasca sarjana Unsri dengan peran sastra dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ibu Latifah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya kami ngucapin selamat kasih. Hari Puisi Nasional dulu. Kemarin ya Bu ya diperingatinya ya. 28 April. Nah, pagi hari ini kita bakal ngebahas mengenai peran sastra dalam kehidupan masyarakat hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Siaran ini bisa Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa Anda dengarkan melalui via streaming kami di rri.co.id atau melalui RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store Anda. Bu Latifah, kalau kita berbicara mengenai puisi, termasuk juga sastra ya Bu ya. Sebenarnya kalau berbicara dengan seni kan banyak ya. Tapi kalau menurut pandangan Ibu sendiri, perkembangan puisi terkhususnya ini ya, di era zaman sekarang itu seperti apa sih Bu Latifah? Ya, kalau kita lihat ya, perkembangan puisi di Indonesia itu maju pesat. Maju pesat dalam arti ya bahwa kita lihat bermunculan penyair-penyair muda, apakah itu dari kelompok
akademisi, bisa jadi itu dari warga masyarakat pecinta sastra, Ya. bisa juga dari anak-anak sekolah yang lahir dari berbagai event sayembara penulisan puisi misalnya. Ya. Ini semua merupakan potensi-potensi yang bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya pada masa-masa yang akan datang, sehingga ke depan kita bisa kita bisa memperoleh penyair-penyair Indonesia yang bisa kita banggakan gitu. Baik, kalau kita tahu sendiri kalau Bu Latifah ini kan termasuk dosen juga. Bisa juga dikatakan ini kesibukannya juga banyak ya Bu ya. Tapi kalau untuk Ibu sendiri ini yang namanya seni termasuk kayak sastra dan lain-lainnya dalam kehidupan Ibu sendiri seberapa penting juga nih Bu Latifah? Ya, saya berani mengatakan sangat penting. Sangat penting ya. Ya, peranannya sangat penting, dan sastra seni itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kebermanfaatan itu tentu saja tidak sama dengan kebermanfaatan secara fisik ya, secara materi kemanfaatannya itu, tetapi kemanfaatannya itu bersifat spiritualitas. Bahkan ya para ahli seni sendiri sudah mengemukakan, misalnya Horace mengemukakan fungsi seni itu utile and dulce ya. Jadi dia bermanfaat dan dia sekaligus juga menghibur. Jadi wawasan-wawasan estetik yang seperti ini memperlihatkan secara jelas bahwa seni, sastra, termasuk juga puisi itu merupakan hal yang amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena apa? Di dalam karya sastra, di dalam seni, di dalam puisi itu sendiri itu terekspresi bagaimana perenungan sastrawan, perenungan si penyair terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Mungkin pengalaman dia sendiri, mungkin apa yang dia lihat, mungkin apa yang dia dengar. Kemudian ini masuk dalam dunia kontemplasinya, dia memberikan penilaian, dan penilaian ini akhirnya dia tuangkan dalam karya sastra yang dia ciptakan. Dengan demikian ada nilai-nilai tentu saja yang akan kita petik dari karya sastra itu untuk menjadikan kita lebih arif, lebih bijaksana di dalam kehidupan. Iya, baik. Kalau Bu Latifah sendiri kalau berbicara mengenai seni yang paling kena banget itu di bidang apanya, Bu? Mungkin puisi atau nari atau acting? Di mananya nih Bu Latifah? Iya, sebagai pribadi ya saya lebih cenderung ke puisi ya. Jadi saya juga menulis puisi, saya juga membaca puisi dan pernah menyelenggarakan lomba siaran Sanggar Sastra di RRI Stasiun Palembang ini. Akan tetapi sebagai seorang akademisi tentu saja saya harus menggauli istilahnya itu semua cabang, semua bidangnya ya Bu ya. Ya, semua bidangnya. Saya juga akhirnya tertarik kepada cerpen. Ini ketika saya menulis tesis penelitian S2 yang lalu, ya saya meneliti cerpen-cerpennya. Baik. Baik, Bu Latifah, berarti kalau misalnya berbicara seni bukan hanya sekedar puisi tapi semua seni ini Bu Latifah geluti gitu ya. Kalau boleh tahu semenjak kapan ini mulai suka yang namanya di dunia seni atau sastra juga nih Bu Latifah? Bisa berbagi cerita sedikit? Kalau langsung menulis itu baru sekitar tahun 70 mungkin ya, ketika itu di sekolah menengah. Akan tetapi kalau ya menikmati kegiatan bersastra itu sejak kecil sebetulnya. Iya, karena kebetulan nenek saya itu rajin sekali bercerita. Bahkan beliau itu suka menceritakan
syair-syair yang masih ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Oke, pada saat itu ya. Ya, jadi beliau membaca apa istilah yang beliau sebut itu kitab. Oke. Ya, kitab. Jadi kadang-kadang ya syair Ken Tambuhan yang diceritakan, kadang-kadang juga ya syair-syair yang lain. Jadi itu dalam bentuk penikmatan ya. Jadi masih ya menikmati cerita. Kayak ada kepuasan tersendiri gitu ya, Bu ya. Betul. Bu Latifah, kalau misalnya Ibu sendiri sebagai pembaca dan penulis puisi, ini paling banyak menginspirasi penulisan Ibu tuh dalam bidang apa nih, Bu? Mungkin ada yang curhat atau kegiatan Ibu sehari-hari, atau memang ada kayak orang kan banyak mencari inspirasi tuh butuh ketenangan juga gitu. Kalau Bu Latifah seperti apa, Bu Latifah? Ya, memang beda-beda ya antara seorang dengan yang lainnya ketika dia menulis. Kalau saya itu lebih cenderung apa ya? Kalau berdasarkan pengalaman itu karena ada sebuah peristiwa. Oke. Dan peristiwa ini begitu apa ya? Begitu mengganggu emosi kita, begitu mengganggu emosi kita. Dan rasa-rasanya ya saya itu merasa setiap waktu digoda. Digoda tulis nggak ini tulis nggak gitu ya. Iya, digoda oleh peristiwa tersebut. Kalau saya sudah berada pada kondisi yang seperti itu, biasanya saya yakin saya harus menulis. Jadi ada beberapa puisi yang sebetulnya lahir dari peristiwa faktual yang saya lihat, dan peristiwa faktual ini begitu menggoda saya untuk segera menulis. Akhirnya ya jadilah dia puisi, kadang-kadang cerpen gitu. Perlu kayak waktu yang spontan gak sih untuk bikin puisi sendiri, Bu? Atau memang memerlukan waktu? Ya, kadang-kadang saat itu juga kita bisa menulis, tapi tentu saja kadang-kadang inspirasi itu begitu cepat datangnya sehingga kita mau tidak mau ya harus menulis. Ketika saat yang seperti itu tentu saja ketika kita menulisnya itu lebih mengalir sepertinya ya, sehingga ya mungkin sesudah itu ya kita perlu mengedit lah ya, karena bagaimanapun mungkin diksinya kurang tepat, mungkin juga stylenya kurang tepat, sehingga ya pengeditan itu saya rasa merupakan hal yang penting ya. Betul. Kalau baik, kita terima telepon dulu ya, Bu ya, untuk pagi hari ini. Sebelum boleh. kita berbicara lebih lanjut mengenai tema kita pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Baik, terputus. Baik. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi dengan Ibu Eva di Pipareja. Silakan Bu Eva, ada Bu Latifah pagi hari ini. Iya, selamat pagi Bu Latifah. Selamat pagi. Iya, Ibu, ini mungkin pakai bahasa Palembang deh Bu ya. Oh iya boleh. Ini Bu, ngapa sih Bu sekarang nih caknya puisi itu khususnya seni puisi itu caknya tenggelam cak itu Bu. Kalau dulu Bu di tahun 80-an itu ada festival Bu, festival lomba baca puisi cak itu Bu. Ya itu zaman-zaman kami dulu lah Bu Kalau waktu SD, SMP galak melo Bu. Iya, tapi sekarang nih caknya sama anak-anak yang dibawa lah modern cak inilah yang galak main gadget ini, pecahnya seni puisi itu tenggelam Bu cak itu Iya, di sekolah-sekolah juga pecahnya kurang ada ke lomba baca puisi itu. Iya. Baik. Ngapa lo Bu kira-kira Bu? Baik. Sayang Bu, soalnya itu kan kalau dengan baca puisi itu kan mereka tuh bisa tahu, oh ini seniman kita yang biasa buat puisi, yang puisinya terkenal, Cak Hairil Anwar. Sudah tuh yang ini pemain teater, Cak itu Bu. Kalau zaman dulu kan kita apa nih, Cak di Palembang dulu ada teater Kembara Bu namanya. Nah itu kalau mereka tuh pentas, aku galak melok nonton Cak itu Jadi kita tuh adonian Bu otak kita berkembang, denger melok nyingok baca puisi Cak ini, mungkin kepengen gitu. Nah Caknya sekarang ini tenggelam Bu Cak itu Bu. Baik. Iya itu Bu, terima kasih Mbak Dela. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin Bu Latifah bisa ditanggapi Bu Latifah.
Iya. Mengapa baca puisi, apa kegiatan berpuisi ini tampaknya tenggelam? Ya kita bisa melihat memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi memang tahun 80-an, tahun 70-an bahkan ya tahun 80-an, 90-an itu merupakan masa masa puncak-puncaknya kegiatan lomba baca puisi yang ada di Sumatera Selatan ini tampaknya ya. Ya saya juga ingat pada waktu itu setiap event tampaknya itu tanpa kata orang Palembang itu tidak sah rasanya kalau tidak ada lomba baca puisi itu. Misalnya saja hari ulang tahun Kota Palembang, ya hari ulang tahun Kota Palembang itu tidak pernah lepas dari kegiatan baca puisi. Dan juga pada waktu itu memang kami di Sanggar Sastra pasti pasti menyelenggarakan lomba baca puisi, dan kebetulan juga Sanggar Sastra RRI Stasiun Palembang itu hari jadinya tidak begitu berjauhan dari hari lahir Kota Palembang, hari jadi Kota Palembang, sehingga kita memanfaatkan momen ini untuk berkolaborasi dengan Pemkot sekarang ini, kalau dulu disebut Pemda semua ya, Pemda Kota itu. Kita bekerja sama untuk menyelenggarakan lomba baca puisi. Tempatnya di RRI ini juga, jadi di Hall RRI itu. Dan pesertanya cukup banyak dari SD, SMP, dan SMA sampai kepada tingkat umum ya, mahasiswa dan masyarakat umum. Itu ya. Demikian juga halnya dengan ketika Hari Pahlawan, ketika hari kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari kegiatan lomba baca puisi. Memang kenyataannya ya akhir-akhir ini ya seperti itu. Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkannya. Yang jelas bahwa kalau mau dikatakan sepi kegiatan bersastra itu tidak juga. Mungkin yang sepi itu kegiatan lombanya, Bu ya. Kegiatan lombanya tampaknya memang sudah frekuensinya itu sudah berkurang. Ya. Akan tetapi kegiatan bersastra sendiri yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok seniman itu katakanlah ada. Misalnya saja ada teman kita ya Pak Fir Azwar itu. Pak Fir Azwar itu suka sekali menyelenggarakan kegiatan baca puisi, misalnya pada waktu hari pertempuran 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam di Palembang itu bulan Januari, biasanya beliau ngajak kita kumpul-kumpul untuk baca puisi. Tapi memang sayangnya orang dewasa semua. Ya, kalaulah ada pelajar ini hanya dilibatkan sebagai penonton begitu ya, sebagai penonton. Nah, mungkin ke depan ini bagus juga, selain dari mereka menikmati puisi-puisi yang bernuansa pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang, juga diselenggarakan semacam lomba, apakah lomba baca puisinya ataukah mungkin juga lomba menulis puisinya tentang perang 5 hari 5 malam itu. Dan ini tentu saja ya saya miris juga sebetulnya dengan dunia pendidikan kita sekarang. Ada saya dengar dari sekolah itu, kami tidak punya dana untuk mengirim anak ke sekolah. Saya pikir aneh ya kalau tidak punya dana. Di sekolah itu kan ada juga, walaupun sekolahnya sudah gratis ya.
tetapi ada juga dananya. Tapi ketika mereka menjawab kami tidak punya dana untuk mengirim anak untuk ikut lomba, ya saya juga merasa ya ini bagaimanapun dunia mereka, kita tidak bisa mencampurinya. Dan ini mungkin juga merupakan salah satu, ya kalaulah lomba itu diselenggarakan mungkin sepi pendaftarnya. Karena itu kalaulah ada anak yang ikut, itu anak yang nekat sekali, dalam arti dia bisa membayar sendiri uang pendaftaran untuk ikut lomba tersebut. Saya rasa ya itu, oleh sebab itu ya saya mengajak kita semua, marilah kita kembali berperan serta untuk meningkatkan apresiasi sastra anak-anak kita, karena bagaimanapun apresiasi terhadap karya seni ini merupakan jalan atau merupakan muara untuk kita dapat mengapresiasi penciptanya, dapat mengapresiasi sesama manusia yang mungkin dikemukakan di dalam karya sastra itu. Jadi ini bukan pekerjaan main-main, saya rasa ya gitu. Kalau untuk di sekolah-sekolah sendiri ini sastra ataupun lebih khususnya puisi ini masih ada nggak sih Bu, seperti kayak kurikulum atau juga kayak pelajar tambahan gitu Bu? Ya sebetulnya ada. Ya ada di kurikulum itu ya memang nama mata pelajarannya itu adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia, terinklusiflah di dalamnya itu susastranya. Kalau kita lihat misalnya kurikulum sebelumnya yang disebut dengan kurikulum 2013 atau K13, di sana ya ada KD-KD yang berkaitan dengan mengapresiasi karya sastra, menulis atau mencipta atau berkreasi sastra, itu ada sebetulnya. Dan saya lihat kegiatan-kegiatan di berbagai sekolah juga ada yang ekskulnya itu kegiatan sastra ada juga, misalnya teater ya ada, tapi tentu saja tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan ini karena berbagai keterbatasan mungkin ya. Baik. Ya. Di Hari Puisi ini pasti tidak lepas dari sosok yang namanya Chairul Anwar ya Bu ya. Karena sudah melahirkan banyak sekali karya dan tentunya puisi, dan tentunya kita juga tidak lepas dari puisi yang judulnya Aku, yang sempat viral dan terkenal sampai sekarang itu ada petikan kalimat "Aku ini binatang jalan" ya Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri yang pencinta puisi dan pembuat puisi ini, kalau melihat sosok Chairul Anwar itu seperti apa sih Bu? Bisa diceritakan juga. Saya melihat sosok Chairul Anwar itu tidak memperlihatkan satu dimensi seperti binatang jalang gitu ya. Saya melihat dari karya-karyanya tentu saja, karena kalau kita berbicara mengenai seorang penyair tentu saja kita tidak dapat melepaskan dari karyanya, karena di dalam karyanya itu terdapat implied author-nya, jadi si penyair tersirat yang terdapat di dalamnya. Chairul Anwar sebetulnya penyair yang romantis. Ya, keromantisan ini kita jumpai dari berbagai karyanya tentu saja. Ingat saja puisinya Cintaku Jauh di Pulau. Ya, dia mengatakan begitu romantisnya, begitu indahnya ya. Walaupun pada saat itu ajal sudah mendekatinya, tapi keromantisannya bisa kita lihat. Jadi dia katakan cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Nah, kita melihat bagaimana keindahan-keindahan bunyi ar yang diciptakan oleh Chairul Anwar itu begitu indahnya.
Sehingga kalau orang mengatakan Hairil Anwar penyair binatang jalang itu sebetulnya tidak sepenuhnya seperti itu, karena ada dimensi lain kalau kita perhatikan dari karya-karyanya. Dia amat romantis ya. Hairil juga sebetulnya orang yang punya semangat juang yang tinggi, punya rasa patriotik yang tinggi, terutama sekali kalau misalnya kita lihat dari puisi-puisi beliau, misalnya Beta Pati Rajawane, ya. Kemudian ada puisinya yang walaupun akhirnya orang-orang lekra mengatakan itu puisi plagiat, sebetulnya bukan plagiat. Kerawang Bekasi itu bagaimana dia memiliki semangat juang, memiliki semangat patriotisme yang begitu kuat, begitu membara. Demikian juga halnya pada puisinya Diponegoro, ya. Pada puisinya Diponegoro juga saya rasa ya semangat juangnya begitu hebat ya. Jadi rasa nasionalisme cinta tanah air beliau itu juga harus kita acungi jempol, saya rasa ya. Beliau juga seorang religius, seorang religius misalnya saja ada puisinya yang saya tuh terkesan sekali, mungkin Mbak Della pernah bacanya juga ya, doa ya. Dalam termangu ya, dia mengatakan dalam keadaan apapun yang terbayang oleh beliau adalah ya Tuhan. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Bahkan dia katakan biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Jadi bagaimana dia membayangkan begitu kedekatan beliau kepada Sang Pencipta itu. Jadi walaupun beliau dalam keadaan bagaimanapun selalu mengenang Tuhan dan mengingat engkau itu penuh seluruh. Jadi penuh seluruh maha kuasa dan sebagainya. Jadi beliau juga adalah seorang yang religius ya. Tapi kalau kita kembali kepada puisinya yang begitu terkenal, aku ya, di sana ada aku binatang jalang. Ya ini metafor dari binatang itu kan tidak bisa diatur kan. Binatang itu tidak bisa diatur. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana Hairil Anwar itu adalah orang yang tidak bisa diatur dalam pengertian. Saya melihat, saya pernah membaca bahwa puisi aku ini ditulis sesudah ya, ditulis sesudah Hairil Anwar itu pernah merasa simpati juga kepada penjajah Belanda. Beliau itu kan mulai menulisnya itu kan pada masa penjajahan Jepang, penjajahan Jepang. Jepang itu kan dulu terkenal dengan tiga semboyannya itu ya. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Asia itu ya. Dan Jepang itu kan kita tahu dia begitu dia begitu anti kepada penjajah Belanda, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Belanda itu dimusnahkan. Dan beliau merangkul semua seniman yang ada di Indonesia itu untuk menulis bersama-sama kita bangkit bersama Jepang. Jadi propaganda Jepang ini begitu menarik, dan Hairil Anwar juga pernah terkesima juga dengan
propaganda Jepang ini, tapi akhirnya setelah dan beliau menulis beberapa puisi juga yang memperlihatkan keberpihakan dengan Jepang itu. Akan tetapi akhirnya ya insting beliau itu cukup kuat, menunjukkan bahwa Jepang itu ya propagandanya itu akan merugikan bangsa Indonesia yang pada waktu itu namanya belum Indonesia. Akhirnya beliau ya sadar kembali sehingga latar belakang puisi ini dicipta itu. Jadi kalau dia pernah ya diatur-atur ya, pernah dihimbau-himbau, pernah dipropagandai. Akhirnya beliau merasa ya sekarang saya sudah tahu semua ya. Akhirnya dia sadar. Ada niatnya itu ya Bu ya di balik hal tersebut ya Bu ya. Bu Latifah, kalau misalnya dilihat zaman sekarang untuk para pencinta puisi terkhususnya ini, apakah di Kota Palembang ini ada wadahnya atau pemerintah juga memberi tempat ini untuk menyalurkan hobi untuk di puisi gitu Bu? Kita punya Dewan Kesenian ya, Dewan Kesenian Palembang ada, kemudian Dewan Kesenian Provinsi juga ada, Dewan Kesenian ya daerah. Di Dewan Kesenian ini kan ada komite, ada komite sastra, komite ya sastra di sana kan termasuk juga puisi. Dan mereka sering juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Demikian juga halnya di Dewan Kesenian Daerah juga ada komite-komite puisi. Jadi tentu saja ada, akan tetapi kegiatan-kegiatan di Dewan Kesenian itu tentu saja belum kelihatan banyak menyentuh hal-hal yang seperti yang diinginkan oleh penanya kita yang pertama tadi, bahwa beliau menginginkan kita itu kembali ke tahun 80-an, itu banyak kegiatan-kegiatan lomba baca puisi, festival-festival teater dan sebagainya. Nah, tampaknya ini memang belum kembali digiatkan oleh teman-teman di Dewan Kesenian itu. Bukan berarti bahwa mereka tidak punya kegiatan yang berkaitan dengan sastra, itu ada, tetapi bahwa kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh pendengar kita seperti tadi itu tampaknya belum disentuh ya. Ya kita berharap saja pada masa-masa yang akan datang apa yang diharapkan oleh pendengar kita tadi untuk menggalakkan kembali kegiatan-kegiatan lomba dan festival serta sayembara di bidang sastra ini bisa diwujudkan. Semoga itu bukan orang dewasa saja Bu ya, tapi lebih ke generasi-generasi penerusnya juga ini suka dengan yang namanya sastra. Bu Latifah, kita ke WhatsApp dulu Bu Latifah ya. Ada pertanyaan dari 082179279010. Selamat pagi Bu Latifah. Sebelumnya mengucapkan selamat Hari Puisi Nasional, izin bertanya, apa perbedaan puisi dan sajak? Nah ini mungkin ada ini bisa dijawab nih Bu. Ya, perbedaan puisi dan sajak. Kalau tentu saja dua hal ini adalah hal yang berbeda bila kita lihat dari konsepnya. Puisi itu merupakan ekspresi menggunakan bahasa yang dipadatkan. Jadi dia tidak bercerita panjang lebar, tapi ekspresinya itu dipadatkan. Nah, puisi ini ada yang berbentuk pantun. Jadi pantun itu juga puisi. Ada yang berbentuk syair, ada yang berbentuk gurindam, ada yang berbentuk karmina, dan ini semuanya adalah puisi. Dan ada juga puisi yang modern, ada juga puisi yang lama, ada juga puisi yang dulu pernah tahun 70-an, itu puisi yang
inkonvensional, Ya. atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah puisi yang kontemporer. Mhm. Nah, sajak itu di dalam dunia perpuisian kita itu sama dengan rima. Mhm. Sajak itu sama dengan rima. Jadi bunyi persamaan-persamaan bunyi di dalam sebuah puisi. Ya. Misalnya tadi saya kutipkan sebuah puisi yang ditulis oleh Hari Anwar, perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Bunyi-bunyi yang sama itu ya ar tadi. Ini merupakan rima atau biasa juga disebut orang dengan istilah sajak. Ya. Sajak ya. Nah, sajak ini bisa juga persamaan bunyinya itu di akhir-akhir bait, di akhir-akhir larik. Misalnya saja untuk pantun ya, untuk pantun misalnya ya kita ambil yang pantun yang sudah lama sekali ya, patut kita ingat sekarang. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana persamaan-persamaan bunyi di akhir-akhir setiap baris pantun tadi. Ar, kemudian i, ar lagi, i lagi, sehingga sajak yang seperti ini atau rima yang seperti ini disebut dengan rima ABAB ya, rima berselang. Jadi A diselangi dengan B, A lagi, B lagi, sehingga ya itu. Jadi ya saja itu adanya di dalam puisi. Oke. Ya. Bagian dari puisi sendiri Iya, ya Bu bagian ya. dari puisi itu sendiri karena ya puisi itu diciptakan tentu saja menggunakan permainan-permainan bunyi yang disebut dengan sajak tadi. Kalau untuk baca puisi sendiri Bu, kalau kita dulu-dulu kan suka dengar kalau orang baca puisi aku gitu ya, menggetar, tapi kalau zaman sekarang tuh kebanyakan aku adalah aku gitu Bu. Itu ada perbedaan juga nggak sih Bu? Iya, memang baca puisi itu ya kalau kita perhatikan dia mengalami semacam pergerakan juga. Misalnya saja pada tahun 60-an mungkin ya 60-an kita sering masih menyebutkannya dengan istilah deklamasi. Nah, deklamasi. Oh, itu heboh sekali deklamasi itu. Oh ya diikuti dengan gerakan tangan ya. Misalnya kalau kita si pembaca puisi itu menyebutkan Tuhanku, dia yakin Tuhan itu ada di atas. Dia yakin Tuhan itu maha kuasa sehingga ya dia mendongak melihat ke atas juga tangannya disertai dengan gerakan ke atas misalnya Tuhanku betul. Itu seperti itu. Kemudian mereka juga tidak pegang naskah ya sehingga disebutlah sebagai deklamasi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya tahun 70-an itu sudah mulai ketika di Taman Ismail Marzuki itu ada semacam pembacaan puisi oleh penyairnya sendiri. Nah, namanya juga berubah menjadi baca puisi ya. Tentu saja mereka melihat teks dan gaya deklamasi ini sudah ditinggalkan. Mereka membaca puisi ya sesuai dengan tuntutan teks, sesuai dengan pemahaman mereka terhadap teks itu, sehingga tidak sama antara seseorang dengan seorang yang lain. Ketika membaca walaupun puisi yang sama bisa jadi interpretasinya berbeda. Oleh sebab itu ya memang ya itu ada semacam perubahan-perubahan. Nah, dari kegiatan baca puisi dulu istilahnya poetry reading ya, baca puisi oleh para penyair di sini, akhirnya ada semacam pola yang ditunjukkan, pola yang biasa dilakukan oleh beberapa penyair, misalnya Rendra
Rendra baca puisinya ya seperti Iya. itu. Orang akhirnya ramai-ramai ikutan Rendra, kan gayanya Rendra. Kemudian ada lagi gayanya yang dilakukan oleh Hamid Jabar misalnya, atau Sutarjikal Zumbahri ya. Jadi cara-cara yang seperti ini akhirnya membawa pergeseran pembaca-pembaca puisi itu ke arah yang tidak lagi bergaya deklamasi seperti tahun 60-an dulu ya. Jadi ini tidak dilepaskan dari peran-peran penyair yang berkiprah membacakan puisi-puisi mereka di Taman Ismail Marzuki itu, sehingga cara mereka ini berimbas ke anak-anak muda Generasi yang selanjutnya lain, ya. sehingga ya gaya deklamasi itu sudah ditinggalkan. Dan lomba-lomba baca puisi berikutnya juga lebih mengutamakan ketepatan pelafalan, ketepatan interpretasi dan ketepatan intonasinya, sehingga mengharuskan ya seseorang itu supaya tidak salah, ya tentu saja dia dibolehkan untuk melihat teksnya sendiri. Jadi ini ya. Kemudian ada juga yang baca puisinya itu didramatisasikan, ada juga itu ya. Jadi memang keberagaman itu akhirnya muncul, dan keberagaman ini juga lagi-lagi dipelopori oleh penyair-penyair kita yang melakukan eksperimen baca puisi mereka di Taman Ismail Marzuki. Jadi lembaga ini cukup berperan di dalam perkembangan puisi dan sastra Indonesia secara umum itu. Baik, Bu Latifah, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin harapan Ibu di peringatan Hari Puisi Nasional ini seperti apa? Nanti kita juga mau mendengar puisi dari Ibu ya Bu ya. Boleh dari karya orang lain ataupun dari karya Ibu sendiri, tapi kami pengen melihat Ibu Latifah membaca puisi pagi hari ini untuk persembahan di Hari Puisi Nasional ya Bu ya. Sebelumnya mungkin harapan dulu deh Bu, silakan Bu Latifah. Ya, harapan saya tentu saja Hari Anwar ini, hari Puisi Nasional ini merupakan momen yang amat penting. Mengapa penting? Karena sebetulnya Hair Anwar ini bukan penyair yang pertama di Indonesia, tapi dia memperlihatkan semacam wawasan estetik yang memang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Oleh sebab itu momen Hari Puisi Nasional ini merupakan hari yang amat baik bagi kita untuk menumbuhkan apresiasi, kemudian juga menumbuhkan apresiasi terhadap puisi, juga berekspresi dalam puisi. Oleh sebab itu sebetulnya para siswa itu adalah usia yang paling usia yang paling baik untuk mengembangkan ekspresi sastra. Karena kita juga merasakan ya, ketika masih remaja, apapun yang dirasakan pokoknya mau ditulis dalam buku harian kan. Betul. Ya, kita keranjingan dulu. Diary ya Bu ya. Kita keranjingan sekali, apa saja yang kita tulis itu kita abadikan dalam buku harian kita. Nah, sekarang memang bergeser, anak-anak sepertinya tidak punya lagi buku harian itu ya. Dia lebih memiliki media gadget, sosial ya, yang bisa dia gunakan untuk mengekspresikan ini. Dan oleh sebab itu ya, karena remaja itu merupakan usia yang amat tersentuh, ya mudah sekali tersentuh oleh kegiatan-kegiatan keindahan. Maka saya rasa ya pihak-pihak pemerintah misalnya
eh, juga teman-teman seniman sebaiknya memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya ya secara berkala kita itu setahun misalnya cukup 2 kali misalnya menyelenggarakan kegiatan bersastra ya, kegiatan lomba atau kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk mengajak para siswa kita memiliki apresiasi, memiliki kecintaan terhadap puisi. Saya rasa ini merupakan ya harapan kita semua Ya. agar anak-anak kita ini merupakan generasi yang dapat mencintai sastra. Amin, baik. Ya. Mungkin bisa memberikan puisi lah Ibu ya untuk sebagai persembahan di Hari Puisi yang kemarin dirayakan setiap tanggal 28 April ya Bu ya. Mungkin judul ini karya dari Ya, saya rasa karena ini kita memperingati Hari Anwar Anwar. ya, lebih baik kalau misalnya kita justru menikmati puisi Hari Anwar ya. Baik, kalau gitu pendengar mungkin sudah ketemu Bu? Sebentar. Ini kalau berbicara dengan puisi ini tentunya ini juga Bu Latifah juga bilang tadi kalau sangat bermanfaat ya di kehidupan sehari-hari. Terus bedanya kalau zaman dulu kan kita apapun yang kita pikirkan itu tertuang dalam tulisan ya Bu ya, seperti diary ataupun curhatnya ke buku gitu. Tapi kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh hanya mengenal gadget dan media sosial. Baik, kalau gitu kami persilakan untuk Ibu Latifah memberikan puisi. Silakan Bu Latifah. Iya, tampaknya yang saya temukan ini bukan puisinya Hairil Anwar ya. Boleh, boleh Bu, silakan Bu. Puisinya Taufik Ismail ini merupakan generasi penerus dari Hairil Anwar. Jadi beliau ini merupakan penyair yang disebut sebagai pelopornya angkatan 66. Jadi puisi-puisi beliau ini adalah puisi-puisi yang berisi perjuangan ketika menumbangkan rezim Orde Lama. Baik. Salah satu puisinya itu berjudul Kembalikan Indonesia Padaku. Kembalikan Indonesia padaku. Karya Taufik Ismail. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola lampu yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 1 juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt, sebagian putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia padaku.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Latifah Ratnawati yang sudah bersama kami Persatu untuk pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya Insya dengan Allah, materi-materi insya Allah, lainnya. dengan senang hati. Baik, selamat pagi, salam sehat selalu Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi bersama Dr. Latifah Ratnawati M.Hum. Kita sudah berdialog mengenai peran sastra dalam kehidupan masyarakat untuk edisi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang atau juga di line telepon di 0711369977. Dan nanti tepat pukul 9 kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.